Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, saya Muhammad Miftah dengan NIM 12120700062. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika kelas 2B UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya akan mereview perkuliahan ilmu fikih pertemuan ke-6 dengan tema Toharoh bagian hadas dan najis. Toharoh menurut bahasa artinya adalah bersuci. Hadas dan najis masih merupakan satu turunan kata. Hadas adalah sesuatu yang keluar dari tubuh manusia dan dapat dihilangkan atau dibersihkan dengan cara mandi atau bersuci. Selanjutnya, najis adalah sesuatu yang dianggap kotor dan harus dibersihkan, baik yang melekat pada tubuh, pakaian maupun tempat ibadah. Ada salah satu dalil yang menjelaskan mengenai toharoh atau bersuci ini, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Selanjutnya ada benda yang digunakan untuk toharoh. Di antaranya ada air, batu, dan debu. Dalam mazhab Syafi'i, air ada 4 jenis. Yang pertama itu air yang menyucikan, air yang suci, menyucikan, dan dapat digunakan atau tidak makruh apabila digunakan, yaitu biasa disebut dengan air mutlak. Yang kedua ada air yang suci, menyucikan, dan makruh untuk digunakan, yaitu disebut air musyamas. Yang ketiga ada air yang suci tetapi tidak menyucikan, biasa disebut dengan air mustakmal. Dan yang keempat ada air najis atau air yang terkena oleh najis. Air najis sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama itu air sedikit atau banyak yang telah terkena oleh najis sehingga sifat bau, rasa, dan warnanya telah berubah. Yang kedua, ada air yang sedikit atau banyak yang tertimpa najis Yang kedua ada air yang sedikit dan tertimpa najis tetapi tidak berubah salah satu sifatnya. Banyak atau sedikit air yang dimaksud adalah air yang telah mencapai 2 kulah atau sekitar 200 liter. Selanjutnya ada jenis-jenis hadas dan najis. Yang pertama itu jenis hadas terbagi menjadi 2. Yang pertama itu hadas besar. Hadas besar itu contohnya seperti keluarnya mani akibat bersentuhan, mimpi basah, dan sebab lainnya. Lalu contoh yang kedua ada haid, dan contoh yang ketiga itu nifas. Cara menyucikan hadas besar itu dapat dilakukan dengan cara mandi syar'i. Yang kedua itu ada hadas kecil, contohnya keluarnya sesuatu dari 2 buah lubang, yaitu kubul dan dubur. Lalu ada hilang akal seperti mabuk, gila, atau sebab yang lainnya. Dan yang contoh yang ketiga itu menyentuh kelamin. Cara menyucikan hadas kecil dapat dilakukan dengan cara wudhu. Selanjutnya ada jenis najis. Jenis najis itu ada 3. Yang pertama itu najis yang ringan atau istilah lainnya najis muaffafah.
Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun atau belum makan dan minum kecuali dari air susu ibu. Cara menyucikan najis ringan ini hanya dengan memercikan atau mengaliri dengan air pada daerah yang terkena najis. Yang kedua itu najis berat mugulado. Contohnya sesuatu yang keluar dari anjing dan babi. Cara menyucikan najis mugulado ini dengan membasuh menggunakan air sebanyak 7 kali basuhan, yang diantaranya dicampur dengan debu. Dan yang ketiga ada najis sedang atau mutawasito. Najis sedang ini contohnya semua selain dari najis yang ringan dan najis yang berat tadi. Contohnya ada bangkai, darah, nanah, kotoran manusia dan hewan, kotoran manusia dan kotoran hewan. Mungkin itu yang dapat saya review pada pertemuan 6 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.